Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materi kemarin. Kita kemarin sudah bahas pengertian dari kongruensi ya kemarin ya. Pengertian kongruensi, definisi kongruensi dan contoh-contohnya ya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan tentang sifat-sifat dari kongruensi ya. Khususnya ini sifat-sifat aljabarnya ya. Sifat-sifat aljabarnya. Oke, sebelumnya kemarin terakhir itu saya berikan tentang ZM ya kemarin ya. Saya mau berikan versi yang lain ya. Jadi sebenarnya ZM itu ada dua versi ya. Pertama menganggap ZM itu adalah himpunan semua sisa modulo ya, sisa pembagian dari M. Yang kedua adalah himpunan semua kelas ekivalensi ya. Jadi yang kemarin saya berikan itu adalah himpunan semua kelas ekivalensinya. Karena kemarin kita telah buktikan bahwa kongruensi itu adalah suatu relasi ekivalensi ya kemarin. Bohong meneh. Ngaji Apa? gue ikut ngapusi. Coba saya ngapusi mas. Jadi saya Pak baru ngel banget itu. Oke, ini positif. Oke, nanti ada yang mengatakan ZM yang seperti kuliah SA ya. Itu adalah himpunan semua sisa pembagian modulo, sisa pembagian dari semua bilang bulat dengan M ya. Jadi kita ketahui kalau saya memiliki A anggota Z dan M anggota Z positif, maka nanti terdapat dengan tunggal Q dan R anggota Z mungkin hingga A sama dengan QM plus R ya. R-nya dari 0 sampai M gitu ya. Karena itu, karena ini bilang bulat, maka orang dari M boleh ditanya sebagai M-1 gitu ya. Ini algoritma pembagian ya. Ini algoritma pembagian. Nah, karena itu nanti ZM ini bisa dinyatakan sebagai 0, 1, 2, sampai M-1 nih ya, seperti ini ya. Semua sisanya ya. Kita ketahui bahwa R itu adalah A modulo M. Notasinya ya. Oke, oleh karena itu nanti kalau kita kemarin bahas kongruensi ya, A kongruen dengan B. Kalau saya berikan A, B anggota Z, maka nanti kemarin A kongruen dengan B modulo M jika M membagi habis A min B ini ya, definisinya kemarin. Ini definisi. Kemudian dia relasi ekivalensi ya. Dan ini merupakan relasi ekivalensi. Ya, dia memiliki sifat apa kemarin? Yang pertama, setiap A, B anggota, setiap A anggota Z, A kongruen dengan A, dulu M, setiap A, B anggota Z, ya, jika A kongruen B, modulo M, maka B juga kongruen dengan A modulo M.
untuk setiap A, B, C anggota Z, ya, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, maka A kongruen dengan C modulo M, ya. Refleksif, simetris, transitif, ya. Dan kemarin sudah kita buktikan, ya. Sudah kita buktikan. Oke, akibat dari ini kemarin kita mendapatkan adanya kelas-kelas ekivalensi yang saling asing, ya. Oke, lah karena itu nanti dengan adanya ini, maka nanti kita memiliki sifat bahwa ya, terus setiap A anggota Z, maka nanti terdapat dengan tunggal ya, terdapat dengan tunggal R, ya, R anggota ZM, ya, sehingga A kongruen dengan R dulu M, ya. Ini, ya. Ini akibat langsung dari evaluasi dengan ini, ya. Oke. Kok bisa seperti ini apa? Kita lihat sini. A sama dengan GM plus R. Tunggal, ya, R-nya tunggal. Oke. Q dan L-nya tunggal. Dengan tunggal R anggota Z, kenapa? Karena kalau di sini kita lihat bahwa A dikurangi R itu adalah GM, kan? Akibatnya apa ini? M membagi habis A dikurangi R, ya enggak? Kan? M membagi habis A kurangi R, ya, karena A kurangi R sama dengan Q ari M. Akibatnya A kongruen dengan R modulo M. Itu, ya. Oke, seperti ini. Jadi setiap bilangan bulat itu dia kongruen dengan tepat satu anggota di ZM. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini sifat ya Pak, yang diakibatkan dari teorema yang ekuivalensi itu Pak. Sebenarnya dari sini sebenarnya. Sebenarnya lebih tepat, lebih pasnya dari akibat dari algoritma pembagian ini. Oke Pak. Nah, ini kan bisa dianggap sebagai ini loh, Mas, kemarin. Karena dia rasa ekivalensi, maka nanti setiap anggota A itu kan dia masuk di tepat satu partisi gitu maksudnya. Bisa dipahami nggak? Nanti kaitannya dengan dia sebagai relasi ekivalensi sebagai apa? Mengakibatkan adanya partisi yang kelas-kelas ekivalensi yang saling asing, itu kan bisa dilihat dari sini nanti. Bahwa setiap anggota dari setiap A anggota Z, setiap bilangan bulat A itu nanti akan berada di tepat satu kelas gitu, ya. Oke, gitu loh, Mas. Artinya kan A anggota dari ini. A anggota dari kelas yang memuat, ya, ini loh. Ini sebagai kelas ekivalensi. Kelasnya ini kan akibat dari adanya apa? Relasi ekivalensi kemarin. Yang tiga tadi, ya. Akibat dari tiga tadi kan relasi ekivalensi terjadi partisi, ya. Jadi setiap anggota Z itu berada di tepat satu, ya. Artinya ini kan partisi sebenarnya. Ini Mas, kalau saya punya M, ya, punya A anggota Z,
Zm itu 1, 2, 3 sampai Mn1. Nah, nanti di Z itu dia akan terpecah menjadi ya. Ya. Ini adalah kelipatan. Ini adalah kelas yang memuat 0. Ini 1, 2. Ini ya, ini isinya kelipatan 0 ya. Sorry, kelipatan M di sini ya. Ini kelipatan M ya. Ini M plus 1 ya. Bentuknya ini 2M, min M, 0, M, 2M, dan seterusnya itu, Mas. Nah, ketok ya. Ya, gitulah. Ada gitu, Mas? Ada tanya lagi? Ini partisinya ya. Oke, ada pertanyaan? Lanjutkan ke contoh aja ya. Coba. Saya ambil L-nya 5, maka nanti ini ya, Z5 itu 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kita kenakan Z, maka nanti ada 5 kelas ya. Ini kelipatan 5, apa ini? Min 10, min 5, 0, 5, 10, dan seterusnya itu ya. Ini yang 1, nanti min 9, min 4, 1, 6, 11, dan seterusnya. Min 8, minus 3, 2, 7, 12, dan seterusnya. Ini 7, 2, 3, 8, 13, dan seterusnya. 6, 1, 4, 9, 14, dan seterusnya. Oke. Ini adalah kelas yang memuat 0. Ini kelas yang memuat 1. Kelas yang memuat 2. Kelas yang memuat 3. Ini kelas yang memuat 4. Oke, jadi setiap anggota Z, ini kalau digabungkan anggota Z semua ini. Ya. Z itu adalah 0, digabung 1, digabung 2, digabung 3, digabung 4. Dan dia saling asing ya. Jadi kalau A diiriskan dengan B, itu dia adalah himpunan kosong ya. Kalau A, untuk setiap A dan B anggota dari ZM, A yang tidak sama dengan B. Ini partisi yang saling asing. Oke, ini saling asing. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kita masuk ke sifat-sifat penguruan ya, yang sifat-sifat aljabar.
Oke, sifat-sifat kongruensi terima di kita terima 21 ya. Oke, diberikan A, B, C, M, A, Z. Oke, ini. Oke, jika A kongruen dengan B modulo M. Oke, yang pertama, nanti A plus C kongruen dengan B plus C. Yang kedua, A dikurangi C juga kongruen dengan B dikurangi C modulo M. Yang ketiga, A dikalikan C juga kongruen dengan B dikalikan C. Ini ya, ini sifat-sifat aljabar kongruensi ditambah dengan skalan ini ya, skalar ya. Oke, kita buktikan. Diketahui A kongruen dengan B modulo M, maka nanti apa artinya ini berarti? M membagi habis A min B, yaitu ada, kita namakan apa ya? K aja ya. K anggota Z, sehingga A min B sama dengan K kali M. Gitu ya. Oke, nanti yang pertama, apakah A plus B kongruen dengan B plus C modulo M? Kita lihat. Berarti apa? A plus C ya, beroleh A plus C dikurangi dengan B plus C. Kita lihat apa ini hasilnya. A plus C dikurangi B plus C adalah A min B ya. A min B adalah K kali M. Berarti bahwa apa ini? M bagi habis A plus C dikurangi B plus C. Apa? Akibatnya A plus C kongruen dengan B plus C modulo M. Gampang ya. Nomor 2 juga sama ini ya. A kurangi C juga hampir sama dengan yang pertama ya. C dikurangi B min C. Apa ini? A min C min B plus C ya. Sama aja ini ya. A dikurangi B. M. Nanti diperoleh M membagi habis. Ya. Min C dikurangi B min C. Oke ya, berakibat A min C kongruen dengan B min C modulo M. Oke, ada pertanyaan?
Oke, yang ketiga sekarang bagaimana dengan perkalian? Ya sama posisinya ya. Cukup mudah juga. AC dikurangi BC, apa kira-kira? C ini ya, sifat distributif, ini adalah K dikalikan M kalikan C. Apa artinya ini? Peroleh sama M membagi habis ini ya, ini kan KCM ini ya. M bagi habis AC min BC. Hingga apa? Berakibat AC kongruen dengan BC modulo M. Oke, ada pertanyaan? Pak, itu kalau yang sifat pembagian emang nggak ada, Pak? Nggak ada. Nanti dulu Mas, ada. Tapi ada sifat-sifat khusus nanti kita bahas. Baik, baik, Pak. Ya, nanti berkaitan dengan inverse modulo ya. Nanti berkaitan inverse modulo dan nanti berkaitan juga dengan GC dengan FPB nanti. Nanti ada sendiri nanti. Ya, karena pembagian kan di bilangan bulat kan tidak Mas, secara umum ya. Sejak awal pun kita tidak membahas pembagian kalau di bilangan bulat ya. Hanya di beberapa konsep aja seperti di konsep GCD ya. FPB kemarin kan sempat menyinggung pembagian ya, tapi hanya sedikit ya. Ya karena bilangan bulat kan kalau di PSA kan dia hanya ring biasa ya, bukan lapangan ya. Sehingga kita hanya bisa melakukan penjumlahan, pengurangan dan perkalian aja. Beda kalau lapangan ya, seperti bilangan real ya. Bilangan real, bilangan kompleks, bilangan rasional tuh kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dan pembagian elemen tak nol. Pembagian dengan elemen tak nol. Itu ya Mas ya. Wah ini privat nih, berdua. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sifat kongruensi yang kedua. Kalau ini kan dijumlahkan dengan sembarangan bilangan bulat ya. Nah, bagaimana kalau sekarang itu memiliki dua kongruensi yang berbeda, ya. Tapi M-nya tetap sama ya. Oke, kita pakai ini aja. Berikan A, B, C, D bilangan bulat dan M positif jika A korban B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka nanti A plus C kongruen dengan B plus D. A kurangi C kongruen dengan B kurangi D. A kali C kongruen dengan B kali D. Oke. Itu ya. Oke, ini tetap sama aja.
diketahui C kongruen dengan D, maka nanti M bagi habis C kurangi D, yaitu ada saya namakan L ya, L anggota Z, sehingga C dikurangi D sama dengan LM. Oke, yang pertama, kita lihat sekarang A plus C dikurangi B plus D. Nah, ini adalah A dikurangi B ditambah C dikurangi D ya. Kita lihat A dikurangi B adalah K kali M, C kurangi D adalah L dikalikan M. Ini adalah K plus L dikalikan M. Apa artinya ini? Peroleh bahwa M bagi habis A plus C dikurangi B plus D. Oke, akibatnya apa nanti? Akibatnya A plus C kongruen dengan B plus D. Yang kedua juga hampir sama ya, tinggal diganti aja ini. Sorry. Dikurangi C. Dikurangi B min D. Ini adalah A dikurangi C dikurangi B tambah D. Ini adalah A dikurangi B dikurangi D tambah D. A dikurangi B dikurangi C min D. Nah ini ya. A dikurangi B adalah K kali M. C dikurangi D adalah L kalikan M. Ini adalah K dikurangi L kalikan M. A dikurangi C dikurangi B dikurangi D sama dengan K dikurangi L kali M ya. Berarti M membagi habis A dikurangi C dikurangi B dikurangi D. Sehingga kita punya bahwa A dikurangi C kongruen dengan B dikurangi D modulo M. Jadi ada pertanyaan sejauh ini? Belum, Pak. Kalau yang ketiga gimana? Yang ketiga pembuktiannya? Bisa? Yang A kali C kongruen dengan B kali D. Oke. Pas. Oke. AC dikurangi PD.
Mana ini? Bagaimana cara memunculkannya? Gimana biar muncul M-nya? Ada yang punya ide? Gimana yuk? Nanti ketemunya apa kali M gitu. Ayo, gimana? Nambah syarat lagi berarti, Pak. Enggak usah. Yuk. Nah, jadi ini pakai trik ini. Mana, Mas? Yang jelas apa? Yang jelas? Yang jelas A dikurangi B adalah K kali M. C dikurangi D adalah L kali M. Itu yang diketahui. Nah, gimana kalau seperti itu? Ini pakai manipulasi yang agak licik ya. Gimana, Mas? Gimana? Ada yang punya ide? Diapakan? Gimana? Mana, Mas Lutfi? Bentar, Pak. Wah, Ditambah sama dikurang. Enggak ding, Pak. iya Enggak betul. jadi. Iya benar, Mas. Hampir. Mas Mufarid, Mas Ana, ada ide? Bentar, Pak. Masih munyer-munyer nyari. Oh, tadi nggak sahur tadi. Tahu, Pak, tapi dikit. Oh, dikit. Apa lauknya? Oh, rahasia. Pecel, Pak. Oh, betul. Rofikotul Khofifah. Oh. Bisa mau menakosah ini. Selamat ya, Pak ya. Siapa, Pak? Mbak Tri Nur Khofifah. Kenal nggak? Belum. 2017 ya. Ada nama Khofifah juga. Jangan-jangan ini saudara ya? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Ada ide nih, bagaimana cara biar ketemu apa kali M sini? Belum ya? Ini triknya ini sederhana, tapi ini cukup cukup standar ya triknya ini ya. Ini adalah AC dikurangi apa? BC plus BC. Boleh ya? Oke. Boleh ya seperti ini ya. Oke, di triknya seperti ini ya. Dikurangi BC tambah BC. Kan boleh ya. Oke, dari sini apa nanti ini? A min B dikalikan C ditambah B C dikurangi D. Oke. Tadi apa yang kita tadi? A dikurangi B adalah K dikalikan M dikalikan C tadi ya. Ditambah B C kurangi D adalah L kalikan M.
Atau apa ini? KCM ditambah BLM. Berarti apa ini? KC plus BL dikalikan M. Apa artinya? Peroleh bahwa M membagi habis AC dikurangi BD. Sehingga apa? Kita punya bahwa AC kongruen dengan BD modulo M. Oke, itu pembuktiannya. Oke, ada pertanyaan? Wow, selamat datang Mas Imam Hafid. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita istirahat dulu. Nanti kita akan bahas lagi sifat yang kedua adalah tentang perpangkatan ya. Perpangkatan, kemudian setelah itu nanti kita bahas kaitan antara kongruensi dengan GCD ya, teman ya. Dengan GCD nanti seperti apa. Oke, kita istirahat dulu ya 10 sampai 15 menit. Kita lanjutkan sifat yang terkait dengan pangkat ya. Bagaimana kalau dipangkatkan ya? Kalau A kongruen B modulo M, apakah A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo M ya? Kita mau lihat. Oke, teorema yang kedua. Ya, sistem positif. Kan nanti A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo M. Oke, ini sebenarnya juga pakai trik ya nanti ya buktiannya ya. Karena nanti kita akan tunjukkan bahwa A pangkat N dikurangi B pangkat M itu adalah, oh sorry ada yang kelupaan. Jikanya belum. Ya. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka A pangkat N kongruen dengan B pangkat N modulo M. Ah ini ya, tadi lupa ini ya. Ini ya. Oke, diketahui A kongruen dengan B modulo M, maka artinya apa nanti? M membagi habis A kurangi B, yaitu ada K anggota Z
Demikian hingga A dikurangi B adalah K dikalikan M. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini. Oke, A pangkat M dikurangi B pangkat N. Kita lihat ini menggunakan trik ya ini ya. Seperti yang tadi ya, tapi ini lebih sedikit. Oke. Ini bisa kita tulis sebagai A dikalikan A pangkat N-1 itu ya. Dikurangi B dikalikan B pangkat N-1 oke, ini A dikalikan AN1 nah, di sini ya sekarang ya. Oke, bentar ya, telepon. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya tulis sebagai A dikalikan A pangkat N-2 dikalikan B ini ya dikurangi berarti ini A pangkat N saya tulis N-1 ini ya. Bentar. A dikalikan B. Bentar. Kita kekeliruan. Gimana ya?
Oke, ntar. Coba lihat ya. Kalau di buku sih ini dapatnya seperti ini ya. Tapi kita lihat nanti. Kalau di sini aja ya. A dikurangi B dikalikan pangkat N min 1. Ini adalah A. N ditambah N min 1B pangkat 2 B pangkat N min 2 ditambah AB N min 1 dikurangi N min 1B dikurangi N min 2 B pangkat 2 terus sampai A B N min 1 dikurangi B pangkat N. Nah ini ya. Kita lihat bahwa N min 1, oke, hilang nanti gitu ya. Oke, ini itu ya nanti ya. Nanti akan semuanya akan saling menghilangkan dan ini kan hanya menyisakan nanti pangkat N dikurangi B pangkat N. Nah, trik aja ya. Sehingga ini bisa dinyatakan sebagai pangkat N min 1 plus N min 2B AB N min 2 plus B N min 1. Nanti ini adalah K dikalikan M dikalikan Oke, peroleh bahwa M membagi habis A pangkat N dikurangi B pangkat M sehingga A pangkat N kongruen dengan B pangkat N. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian berkaitan dengan konsep GCD atau FBB, ternyata ada sifat yang mengaitkan antara GCD dengan kongruen. Yang pertama adalah ini sebenarnya ini dari fenomena ya ini ya. Misalkan, nah ini Mas mungkin yang berkaitan dengan pembagian ya Mas ya. Tadi siapa yang tanya tadi? Ya, Pak. Oh ya, ini ya. Ini yang berkaitan dengan pembagian. Pembagian dalam tanda kutip ya ini ya.
Ya. Sebagai contoh misalkan berapa ini? Misalkan berapa? 2 kali 6 atau 2 kali 4 8 ya. 2 kali 6 kongruen dengan 2 kali ini ya, misalkan ya. Satu kerja ini yang di belakang. 3 kali 2 kongruen dengan 6 kali 2. Oke, benar ya ini ya. 6 kongruen dengan 12 ya, 26. Selisihnya habis dibagi 6. Kita lihat bahwa ternyata apa? 3 kongruen dengan 6, tapi apa? Modulnya bukan modulo. Berapa ini? Modulo berapa? Ini ya. Jadi apa? Dia juga ikut dibagi ya. Kecuali kalau GCD-nya 1 nanti. Ya, ini sebagai apa ini? Oke, 6/2 dengan 12/2. Ininya 3. 3 sorry. Modulo 3. Jadi modulnya juga ikut dibagi ya, Mas ya? Oke. Ini. Oke, diberikan A, B, C, anggota Z. Anggota Z positif. Ya, jika A, C kongruen dengan BC M dan GCD dari C dan M sama dengan D, maka nanti ya A kongruen dengan B modulo M/D. Nah ini ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan C gitu ya, dengan C. Tapi nanti modulnya ya, modulnya juga ikut dibagi dengan GCD-nya. Kok contoh, bukti ya. Oke, diketahui AC kongruen dengan BC modulo M, maka apa nanti? Terdapat K anggota Z sehingga HC min BC
ya, sama dengan K dikalikan M. AC min BC-nya ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita punya apa tadi? Berarti C dikalikan A kurangi B adalah berarti apa ini? Ini adalah K dikalikan M ya. Oke, kita memiliki ini. Kemudian apa lagi? Diketahui D adalah GCD dari C dan M. Maka apa nanti ini? D bagi habis C dan D bagi habis M ya. Maka apa nanti? Maka kedua ruas ini bisa kita bagi dengan D. Ya, karena dia bagi habis C dan M. D bagi habis C, D bagi habis M. Maka D per C, C per D adalah bilangan bulat, ya. M per D juga bilangan bulat. Kita dapatkan adalah C per D dikalikan H min B sama dengan K dikalikan M per D. Oke. Dari sifat GCD, apa kemarin diketahui GCD C per D dengan M per D adalah 1 ya. Oke, dari sifat GCD kan adalah 1. Maka apa nanti akibatnya? Maka nanti akibatnya apa nanti? Dari sini kita tahu bahwa ini berarti kita dapatkan bahwa M per D membagi habis A min B ini ya. Oke, akibatnya nanti berarti apa ini? A kongruen dengan B modulo M per D. Nah, jadi akibatnya apa nanti? Ada keistimewaan kalau GCD, C, dan M-nya adalah 1. Maka seolah-olah terjadi kanselasi ya. Ini sifat kanselasi ya.
Oke, diberikan A, B, C bilangan bulat dan M bilangan bulat positif. Jika AC kongruen dengan BC modulo M dan GCD M, C dan M sama dengan 1, ya, maka A kongruen dengan B modulo M. Nah ini ya Mas ya. Jadi kita bisa melakukan semacam pembagian gitu ya Mas ya. Pembagian. Dalam hal ini kan relasi ya. Jadi ada yang disoret gitu ya. Itu apabila GCD-nya dengan M sama dengan 1 itu baru bisa. Buktinya jelas ini ya. Jelas dari akibat dari teorema sebelumnya. Contohnya misalkan berapa ini? Berapa Mas? Coba pakai modulo 7 ya. Oke, modulo 7. Berapa ya? C-nya 2, Pak. Boleh. Genap ya Mas, genap ya, nanti genap nanti. Genap orangnya genap ya, genap. 3 aja tuh Pak. Atau ini diganti juga boleh sih. Atau 5 aja ya. Gampang kali ini ya. Kelipatan 5 ya, berarti 5 atau belakang 5 atau 0 ya. Ini ya, 20 kongruen dengan 30 ya, modulo 5, nanti 10 kongruen dengan 15 modulo 5 ya. Jadi kedua ruas bisa kita bagi ya dengan 2. 30.
10 kongruen dengan 15. Kenapa ini? Sebab GCD dari 2 dan 5 sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sifat-sifatnya korelasi sampai ini aja ya. Besok kita lanjutkan tentang pangkat ya. Dan nanti setelah ini kita akan pindah ke grup WA untuk latihan soal ya. Terutama soal latihannya ya. Nanti kita bahas di grup WA. Oke. Oke, saya akhiri kuliah di Zoom ini ya. Kita pindah ke grup WA setelah ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.